Halo teman-teman, selamat datang di podcast Journey Wealth. Saya senang teman-teman bisa bergabung di episode yang sangat penting ini. Topik kita kali ini adalah sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang kita pahami secara mendalam, yaitu mengenai doom spending. Apa itu doom spending? Mengapa banyak orang terjebak dalam siklus ini? Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan keuangan kita? Mari kita kupas bersama. Karena episode ini akan membuka mata kita terhadap bahaya yang mungkin selama ini kita abaikan. Kita akan mulai dari konsep doom spending itu sendiri, kemudian melihat bagaimana perilaku ini mempengaruhi psikologi kita, dan akhirnya bagaimana hal ini bisa merusak kondisi keuangan pribadi. Sebelum lanjut, pastikan untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Selamat mendengarkan. Kita mulai dari dasar, yaitu konsep doom spending. Secara sederhana, doom spending adalah perilaku belanja yang dipicu oleh perasaan cemas, takut, atau bahkan stres terhadap masa depan. Jika terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, doom spending bisa diartikan sebagai belanja akhir zaman atau belanja panik, di mana seseorang merasa terdorong untuk membeli barang-barang tertentu sebagai respons terhadap kekhawatiran mereka, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Fenomena ini sering terjadi dalam situasi krisis, misalnya ketika kita menghadapi ketidakpastian, ekonomi, resesi, atau bahkan ancaman kesehatan global seperti pandemi. Ketika orang merasa masa depan tidak menentu, mereka cenderung mencari cara untuk merasa lebih aman. Namun alih-alih menabung atau mempersiapkan diri dengan bijak, banyak yang justru memilih jalan pintas melalui konsumsi berlebihan. Doom spending ini bisa berupa pembelian barang-barang yang tidak esensial, bahkan seringkali yang tidak ada kaitannya dengan solusi dari masalah yang dihadapi. Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah fenomena yang dikenal sebagai emotional spending, yaitu belanja yang dipicu oleh emosi. Kita sering mendengar orang berkata, "Aku butuh belanja untuk melepas stres," dan pada dasarnya, doom spending adalah bentuk ekstrim dari emotional spending ini. Ciri-ciri utama dari doom spending antara lain, pertama, pembelian impulsif tanpa rencana, kedua, pengeluaran untuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, ketiga, adanya perasaan bersalah atau menyesal setelah melakukan pembelian, dan keempat, kecenderungan untuk berbelanja sebagai bentuk pelarian dari masalah hidup. Contoh dari doom spending bisa berupa pembelian barang-barang mewah, pakaian, gadget terbaru, atau bahkan langganan layanan hiburan yang tidak mendesak hanya untuk memberikan kepuasan jangka pendek. Sekarang mari kita bahas beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya doom spending. Seperti banyak kebiasaan buruk lainnya, perilaku ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa hal yang dapat memicunya dan sangat penting bagi kita untuk memahami apa yang menjadi penyebabnya agar kita bisa lebih waspada. Pertama, tekanan psikologis dan stres. Stres adalah salah satu faktor utama yang memicu doom spending. Ketika kita berada di bawah tekanan emosional, kita sering mencari pelarian yang bisa memberikan kenyamanan instan. Belanja seringkali menjadi salah satu pelarian tersebut. Orang-orang merasa seolah-olah memiliki kendali lebih ketika mereka membeli sesuatu. Sensasi ini memberikan rasa kepuasan sesaat, tetapi pada akhirnya hanya memperparah masalah, baik secara emosional maupun finansial. Kedua, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Kebutuhan untuk diakui oleh orang lain juga seringkali memicu perilaku doom spending. Dalam era media sosial seperti sekarang, tekanan untuk tampil sempurna atau mengikuti tren seringkali membuat orang menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak diperlukan, hanya untuk menunjukkan citra yang diinginkan kepada orang lain. Misalnya, membeli gadget terbaru atau pakaian desainer, meskipun sebenarnya kondisi keuangan sedang tidak mendukung. Ketiga, iklan dan pengaruh media sosial. Iklan yang terus-menerus dan pengaruh dari media sosial memainkan peran besar dalam meningkatkan doom spending. Platform belanja online memanfaatkan algoritma yang dirancang untuk menawarkan produk-produk sesuai dengan minat Anda, seringkali mengarahkan pada pembelian impulsif. Selain itu, konten di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah bisa mempengaruhi seseorang untuk merasa kurang, sehingga mendorong mereka untuk mengeluarkan uang demi mencapai standar yang terlihat di platform tersebut. Keempat, kurangnya pendidikan keuangan. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana mengelola uang dengan baik juga menjadi faktor penting.
Banyak orang tidak memiliki kebiasaan menyusun anggaran atau tidak memahami cara menggunakan kartu kredit secara bijak. Ini menyebabkan mereka lebih rentan terhadap perilaku doom spending, karena tidak ada landasan yang kuat dalam mengelola keuangan mereka secara sehat. Yang kelima, FOMO atau Fear of Missing Out. Fenomena FOMO atau ketakutan akan ketinggalan sesuatu juga seringkali mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya ketika ada penawaran diskon besar-besaran atau produk terbatas yang dijual dalam waktu singkat. Orang seringkali merasa bahwa mereka harus segera membeli, padahal mereka tidak benar-benar membutuhkannya. Sekarang mari kita lihat dari sisi psikologis. Mengapa doom spending bisa begitu memikat, padahal kita tahu bahwa ini tidak sehat secara finansial? Jawabannya ada di dalam cara otak kita bekerja. Ketika kita merasa cemas atau takut, tubuh kita memasuki mode fight or flight. Ini adalah respon biologis terhadap ancaman yang dirasakan. Dalam kondisi ini, otak kita memproduksi hormon stres seperti kortisol yang membuat kita merasa tegang dan gelisah. Sebagai cara untuk mengatasi perasaan ini, banyak dari kita mencari pelarian, dan bagi sebagian orang, pelarian itu adalah belanja. Doom spending memberikan kepuasan instan. Ketika kita membeli sesuatu, terutama barang yang kita inginkan, otak kita melepaskan dopamin, zat kimia yang membuat kita merasa senang dan puas. Namun, masalahnya adalah perasaan ini hanya sementara. Setelah efek dopamin hilang, perasaan cemas seringkali kembali. Bahkan mungkin lebih kuat karena kita sadar telah menghabiskan uang yang sebenarnya tidak kita miliki atau butuhkan. Ini adalah siklus yang sangat berbahaya. Ketika kecemasan dan rasa bersalah karena berbelanja berlebihan bertemu, banyak orang akhirnya terjebak dalam pola doom spending yang terus berulang. Dan karena kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwa ini adalah respons psikologis yang normal, kita cenderung menyalahkan diri sendiri atau merasa tidak berdaya. Hal ini juga terkait dengan konsep illusion of control. Kita membeli sesuatu untuk merasa seolah-olah kita memiliki kendali atas situasi. Misalnya, pada awal pandemi COVID-19, banyak orang melakukan panic buying, membeli barang-barang seperti tisu toilet atau makanan dalam jumlah besar atau seperti masker, meskipun hal tersebut tidak secara langsung membantu menghadapi virus itu sendiri. Doom spending adalah versi yang lebih halus dari panic buying, di mana orang-orang membeli hal-hal yang membuat mereka merasa memiliki kontrol atas ketidakpastian hidup. Doom spending juga dapat menyebabkan seseorang merasa kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Semakin sering seseorang terlibat dalam perilaku ini, semakin mereka merasa tidak bisa menghentikannya. Kehilangan kendali ini dapat memperparah kondisi mental, menyebabkan kecemasan yang berkelanjutan, bahkan bisa mengarah pada depresi jika tidak ditangani dengan baik. Dalam jangka panjang, doom spending dapat memperparah kondisi mental seseorang, terutama jika mereka terus-menerus menghadapi tekanan finansial akibat pengeluaran yang tidak terkendali. Orang yang mengalami masalah finansial seringkali merasa cemas, khawatir, dan bahkan depresi. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada kualitas hidup secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana doom spending ini mempengaruhi keuangan kita secara langsung? Yang paling jelas tentu saja adalah kerugian finansial. Ketika kita melakukan doom spending, kita cenderung mengabaikan anggaran atau bahkan menggunakan uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti tabungan atau pembayaran utang. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang merasa cemas karena situasi ekonomi global yang tidak menentu, lalu memutuskan untuk membeli barang-barang elektronik mahal yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Uang yang seharusnya bisa disimpan atau diinvestasikan untuk masa depan habis begitu saja. Dampak ini semakin parah jika kita mulai menggunakan utang konsumtif untuk membiayai doom spending. Penggunaan kartu kredit atau pinjaman online seringkali menjadi pilihan karena memberikan kemudahan berbelanja tanpa harus membayar langsung. Namun, ini justru bisa memperparah kondisi finansial kita, karena utang yang tidak terkelola akan menumpuk dan bunga yang dikenakan bisa sangat besar. Lebih jauh lagi, doom spending dapat menghambat kemampuan kita untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Misalnya, orang yang terjebak dalam doom spending akan kesulitan untuk menabung, berinvestasi, atau membangun dana darurat. Ini sangat ironis karena kecemasan yang mendorong doom spending seringkali terkait dengan kekhawatiran tentang masa depan finansial kita. Pada titik ini, Anda mungkin bertanya, mengapa saya harus peduli dengan doom spending? Jawabannya sederhana.
Karena doom spending adalah musuh tersembunyi yang dapat merusak stabilitas keuangan kita tanpa kita sadari. Dan lebih penting lagi, ini adalah fenomena yang bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Kita seringkali tidak sadar bahwa kita terjebak dalam pola doom spending sampai terlambat. Misalnya, seseorang mungkin merasa bahwa mereka hanya belanja untuk hiburan atau menghadiahi diri sendiri setelah minggu yang berat di kantor. Namun jika tidak diwaspadai, kebiasaan ini bisa berlanjut dan berkembang menjadi siklus doom spending yang lebih besar. Selain itu, doom spending adalah salah satu bentuk perilaku finansial yang paling sulit untuk dikenali karena seringkali disamarkan sebagai kebutuhan emosional. Kita mungkin merasa bahwa dengan membeli sesuatu, kita sedang menjaga kesehatan mental. Padahal sebenarnya kita sedang memperburuk kondisi finansial kita. Jika tidak dihentikan, doom spending bisa menimbulkan financial burnout, kondisi di mana kita merasa kelelahan secara emosional dan mental akibat tekanan finansial yang semakin besar. Ini bisa menyebabkan stres kronis, hubungan yang terganggu, bahkan masalah kesehatan fisik. Setelah kita memahami betapa bahayanya doom spending ini, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasinya? Pertama, sadari pemicu emosional. Langkah pertama untuk mengatasi doom spending adalah mengenali kapan dan mengapa kita melakukannya. Apakah kita cenderung berbelanja ketika merasa cemas, atau mungkin ketika sedang bosan? Dengan menyadari pemicu emosional ini, kita bisa lebih mudah menghentikan siklus doom spending sebelum semakin parah. Kedua, buat anggaran yang realistis. Salah satu cara terbaik untuk mengendalikan perilaku belanja adalah dengan membuat anggaran yang jelas dan realistis. Anggaran ini tidak hanya membantu kita melacak pengeluaran, tetapi juga bisa memberikan batasan yang sehat, sehingga kita tidak mudah tergoda untuk melakukan doom spending. Ketiga, cari alternatif untuk mengelola stres. Jika belanja adalah cara kita untuk mengatasi stres, maka penting untuk mencari alternatif yang lebih sehat. Meditasi, olahraga, atau bahkan berbicara dengan teman bisa menjadi cara yang efektif untuk meredakan kecemasan tanpa harus mengorbankan keuangan kita. Keempat, hindari godaan. Salah satu cara terbaik untuk menghindari doom spending adalah dengan menjauhkan diri dari godaan. Misalnya, Anda bisa menghapus aplikasi belanja online dari ponsel Anda atau berhenti mengikuti akun media sosial yang mempromosikan gaya hidup konsumtif. Kelima, berlatih menunda kepuasan. Belajarlah untuk menunda kepuasan. Jika Anda merasa ingin membeli sesuatu secara impulsif, cobalah tunggu misalkan 24 jam sebelum membuat keputusan. Dalam banyak kasus, keinginan untuk membeli akan mereda dan Anda akan menyadari bahwa pembelian tersebut sebenarnya tidak diperlukan. Karena latih kedisiplinan finansial. Terakhir, kedisiplinan adalah kunci utama. Menghindari doom spending bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita berada di bawah tekanan. Namun dengan berlatih untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan, kita bisa keluar dari siklus ini dan membangun kondisi finansial yang lebih sehat. Itulah tadi pembahasan kita tentang doom spending. Fenomena yang terlihat sederhana, namun bisa memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan finansial kita. Doom spending bukan hanya tentang kebiasaan belanja, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons emosi dan ketidakpastian hidup. Dengan menyadari bahaya doom spending dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, kita bisa melindungi diri kita dari siklus yang merusak ini. Mari jaga kesehatan mental dan keuangan kita dengan lebih bijak. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.